Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang hari ini kita bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran virtual. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang muslim silakan diikuti lalu angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah lambang angka bagi sesuatu yang terbelah, terpecah, terpotong, terurai, atau petunjuk di antara bagian-bagian. Contohnya, sebuah kapur dipotong menjadi dua bagian, maka setiap potongannya bernilai 1/2, menunjukkan satu potongan atau bagian dari seluruhnya terdapat dua bagian, ya, seperti itu. Lalu di sebuah wadah terdapat 2 buah mangga dan 2 buah durian, maka banyak mangga dari buah durian adalah 2/4 atau 1/2, di mana 2/4 ini dibagi sama-sama 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Jadinya 2/4 itu senilai dengan 1/2. 2/4 merupakan pecahan senilai dari 1/2. Kemudian banyaknya mangga dari keseluruhan buah adalah 2/6. 2/6 ketika disederhanakan dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. 2/6 dengan 1/3 merupakan pecahan senilai. Lalu apalagi yang menarik dari pecahan? Pecahan itu merupakan bentuk lain dari pembagian. Maksudnya 1/2 ini sama artinya dengan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bentuk lainnya merupakan 1/2. Jadi pecahan itu merupakan bentuk lain, penjelmaan lain dari pembagian. Hal lainnya adalah bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Ini sudah diketahui, ya, sudah sama-sama paham. Ada pembilang, ada penyebut. Lalu jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran. Yang dimaksud dengan campuran di sini adalah campuran dari bilangan asli dan pecahan biasa. Contohnya 2, 3/5. 2-nya pecahan asli, 3/5-nya pecahan biasa. Jenis pecahan yang ketiga adalah desimal. Desimal itu adalah angka berkoma. Contohnya 0,5, 0,25, dan seterusnya. Dan jenis yang keempat adalah persen atau per 100. Contohnya 50/100 senilai dengan bentuk lainnya 50%. Baik, kita berlanjut ke materi inti, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan apakah penyebutnya sudah sama. Jika belum sama, harus disamakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Lalu kalau sudah, nanti disederhanakan. Dan seperti ini langkah-langkahnya, ya. Tinggal dibaca, diamati saja. Kita lanjut ke nomor 1. 1/4 ditambah 2/4. Apakah sama atau tidak penyebutnya? Wah, sama. Kalau sama berarti kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 1 ditambah 2 berapa? 3. 4-nya tetap karena sudah berpenyebut sama. Jika sudah, lalu ngapain? Langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Ada tidak angka yang bisa membagi 3 dan 4? Jika tidak ada, berarti menunjukkan bahwa 3/4 ini merupakan pecahan paling sederhana, dengan tandanya sudah tidak ada lagi angka pembaginya. Kita lanjut ke nomor 2. 5/6 ditambah 4/5. Apakah penyebutnya sama atau belum? Belum. Oleh karenanya
Yuk, mari kita samakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Menyamakan penyebut itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara pencarian KPK. Kita cari berapa KPK dari 6 dan 5. Mencari KPK dari 6 dan 5. Nah, sebelumnya masih ingat tidak di pelajaran kelas 4 apa yang dimaksud dengan KPK? KPK itu adalah kelipatan. Misalkan berapa kelipatan dari 6? Berarti 6 ditambah 6 12, ditambah 6 18, ditambah 6 24, ditambah 6 30 dan begitu seterusnya, berlipat-lipat. Kelipatan 6 adalah dimulai dari 6 12, berapa lagi? 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Lalu kelipatan 5 berapa? Kelipatan 5 adalah dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Coba kita lihat, sudah adakah yang sama? Ada ya? Yaitu angka 30. Nah, angka 30 ini adalah KPK dari 6 dan 5 ya. Karena KPK itu kelipatan persekutuan terbesar. Kelipatan yang sama yang paling terkecil. KPK kelipatan persekutuan kecil. Jadi KPK dari 6 dan 5 adalah berapa? 30. Berarti di sini pada soalnya penyebutnya diubah menjadi 30. Ini pun 30. Jika penyebutnya sudah sama, lalu kita ngapain? Kita sesuaikan penyebutnya. Misalkan dengan cara seperti ini ya. 30 ini dibagi 6 berapa? 5. 30 dibagi 6 5. Lalu 5 dikali 5 25. 25 ini adalah penyesuaian pembilangnya. Lalu pecahan yang keduanya 30 dibagi 5 6. 6 dikali 4 24. Penyebutnya tetap tidak perlu dihitung ya. Lalu kita ini bukan dikurangi ya, tapi dijumlahkan, ditambahkan. 25 ditambah 24 berapa? 49. Ya, sekarang setelah ini kita sederhanakan. Coba dicari angka berapa yang bisa membagi 49 dan 30. Ada tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti 49/30 ini sudah merupakan kelipatan paling sederhana. Kita lanjut ke langkah keempat. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, lihat 49 itu lebih besar dari 30. Maka ini harus dibagi yang akhirnya berbentuk hasil akhirnya berupa pecahan campuran. Langsung dibagi ya. 49 dibagi 30 berapa? 1. Tapi bersisa ya. Sisanya berapa? Sisanya 19. Penyebutnya tetap 30. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. 6/7 dikurangi 5/8. Yang pertama, lihat penyebutnya sama atau tidak? Oh, tidak sama. Berarti jika belum sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Mencari KPK-nya ya.
Berapa KPK dari 7 dan 8? Adalah bla bla bla. Kelipatan dari 7 berapa yo? Kelipatan dari 7 adalah dimulai dari 7, 14, 21, 28, 35, berapa lagi? 42, berapa lagi? 49, 56, 63, 70. Lalu kelipatan 8 adalah dimulai dari 8, 16, 24, berapa lagi? 32, 40, 48, 56. Lihat, sudahkah ada yang sama? Oh, ternyata sudah. Ada kelipatan yang sudah sama, yaitu 56 dan 56. Jadi 56 ini adalah KPK dari 7 dan 8. Ada kelipatan yang sama paling kecil, yaitu 56. Berarti 56 ini adalah penyamaan penyebut yang dicari. Kita masukkan ya, 56, di sininya 56, 56. Kalau penyebutnya sudah sama dengan cara KPK sudah ditemukan dan sudah dimasukkan ke sini ya, penyebutnya sudah sama yaitu 56. Langkah selanjutnya adalah penyesuaian pembilangnya dengan cara 56 dibagi 7 berapa? Berapa ya? 8. 8 dikali 6, 48. Lalu 56 dibagi 8 berapa? 7. 7 dikali 5, 35. Lalu tinggal dihitung, 48 dikurangi 35 berapa? Berapa ya? 8 tambah 5, 13 ya. 13. Penyebutnya tetap. Coba lihat. Langkah berikutnya jika sudah, yaitu penyederhanakan. Adakah angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut 13 dan 56? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti 13 per 56 ini merupakan pecahan paling sederhana. Kita lihat ke langkah nomor 4. Apakah si pembilangnya lebih besar? Oh, tidak. Oh, jika tidak lebih besar dari penyebutnya, berarti 13 per 56 ini tidak perlu lanjut ke pecahan campuran, menunjukkan 13 per 56 ini merupakan hasil akhirnya. Alhamdulillah. Materi terakhir, kita akan mengetahui bagaimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya, ubahlah 7/3/5 ke bentuk pecahan biasa. Jawabannya adalah 7/3/5. Merubahnya dengan cara 5 dikali 7 berapa? 35. 35 ditambah 3 berapa? 38. Penyebutnya tetap. Sebentar ya. Diulangi ya. 7/3/5 diubah ke pecahan biasa menjadi berapa? 5. 5 dikali 7, 35. 35 ditambah 3, 38. Penyebutnya tetap, yaitu 5. Seperti itu ya, bisa ya. Contoh lainnya, ubahlah
9/2/3 ke pecahan biasa. Nah, cara merubahnya sama seperti tadi. Dari bawah 3 kali 9 berapa? 27. 27 ditambah 2 29. Penyebutnya tetap, yaitu 3. Baik, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah terlalui ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di WA grup ya, atau boleh japri ke Bapak. Nanti setelah ini Bapak akan membagikan latihan Google Form. Latihannya dikumpulkan sampai pukul 16.00 di hari yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.